Urban atau urban merupakan bahasa Inggris yang menggambarkan sifat kota yang ramai, padat, dan hidup. Banyak hal yang bisa diamati di sini. Urban 2020 dipilih menjadi judul dari rangkaian kegiatan evaluasi aktualisasi Latsar CPNS 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Setyo Nugroho, dosen asisten ahli dari Departemen Arsitektur Institut Teknologi 10 November, mengusung judul Urban 2020 yang merupakan singkatan dari urgensi dan kontribusi arsitektur kota untuk peningkatan mutu kampus ITS sebagai World Class University di tahun 2020. Usulan-usulan kegiatan ini diangkat berdasarkan isu-isu mengenai tidak adanya profil lab sehingga masih rendahnya jejaring yang ada. Dan kedua adalah tantangan melakukan observasi di tengah pandemi dengan memanfaatkan teknologi Google Street View. Kegiatan pertama adalah membuat roadmap penelitian lab rancangan kota. Apa saja yang pembahasan dan penyusunan roadmap beserta topik bidang minat dilakukan secara daring yang dihadiri oleh seluruh anggota. Lab rancangan kota memfokuskan pada topik resilient urban design dengan 4 pilar utama, dan topik bidang minat dituliskan untuk tiap anggota lab. Peta jalan atau roadmap disusun mulai tahun 2020 hingga 4 tahun ke depan. Kegiatan kedua adalah membuat web profil lab rancangan kota. Web ini memuat informasi mengenai foto-foto kegiatan, topik minat, kontak dan lokasi, profil anggota, baik dosen, dan mahasiswa S2 dan S3 yang ada di bawah lab rancangan kota, beserta mata kuliah lab, publikasi, juga kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. Menurut data statistik, web lab rancangan kota telah dikunjungi oleh 26 negara, antara lain dari Indonesia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan negara lainnya. Apa yang sudah dilakukan selama ini, saya mengapresiasi sekali. Jadi Mas Setyo memberikan kepada kita rancangan atau profil dari lab yang berisi berbagai macam aspek seperti siapa anggotanya lab itu, siapa ketuanya, apa publikasi yang dihasilkan, apa saja kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh lab perancangan kota selama ini, dan juga memasukkan di dalam satu portal yang nantinya akan diinsertkan kepada portal ITS. Kegiatan ketiga adalah membuat modul pembelajaran mengenai cara menerapkan Google Street View untuk observasi. Dalam modul ini dijelaskan bagaimana data direkam oleh Google dan data apa yang dapat kita manfaatkan dari mereka. Berupa modul materi pembelajaran. Ini merupakan inovasi dalam pengembangan mutu pengajaran, khususnya dalam ilmu-ilmu yang terkait dengan urban design. Cukup lengkap ya, rasanya bisa digunakan untuk mahasiswa ketika akan mengambil mata kuliah dasar rancangan kota dan teori rancangan kota sebagai panduan mereka untuk melakukan observasi kota yang memang sebelumnya selama ini belum ada di dalam lab rancangan kota. Menurut saya, model ini sangat bermanfaat, terutama memberikan solusi untuk melakukan observasi di lingkungan urban dengan bantuan GFC atau Google Street View. Dengan menggunakan metode ini, baik peneliti ataupun mahasiswa masih memungkinkan untuk melakukan observasi tanpa harus terjun ke lapangan, terutama saat pandemi saat ini. Kegiatan keempat adalah membuat video ajar mengenai virtual observation di masa pandemi.
Video ini mengajak mahasiswa arsitektur dan lainnya untuk membatasi aktivitas di luar dan melakukan observasi secara virtual demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sketsa digunakan sebagai alat dalam melakukan observasi secara virtual. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melihat data terbuka yang disediakan oleh Google. Untuk melihat video yang lebih lengkap, Anda dapat mengakses link yang tertulis di bagian atas. Kegiatan kelima adalah mengadakan diskusi pengalaman virtual sketching yang dilakukan melalui platform live Instagram. Saya mengundang seorang arsitek yang juga merupakan pegiat sketsa internasional dari Bogor. Narasumber membagikan pengalamannya dalam melakukan sketsa virtual. Beliau secara aktif memulainya di awal April 2020. Banyak partisipan yang hadir, kagum, dan mengapresiasi hasil karya beliau. Sebagai rencana tindak lanjut, saya akan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ini untuk meningkatkan mutu di bidang manajemen dan pengajaran. Pada kegiatan 1 dan 2, saya akan memperbaharui informasi secara berkala. Dan pada kegiatan 3, 4, dan 5, saya akan mengembangkan kegiatan ini untuk lebih baik lagi. Saya berharap dengan mengikuti rangkaian kegiatan ini, nilai-nilai pedoman aneka dapat meresap pada diri saya dan dapat saya terapkan pada kehidupan sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari berbagai pihak atas terlaksananya kegiatan aktualisasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.